Pemirsa, inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo hari ini masih berada di Bangkok, Thailand untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini dalam KTT ASEAN, kita bergabung dengan rekan Ferdinand Karsten langsung dari Bangkok, Thailand. Ya Ferdinand, apa saja agenda KTT ASEAN hari ini dan ada isu menarik apa yang dibahas dalam KTT ASEAN kali ini? Ferdinand. Ya Sarah, pada pagi hari ini adalah hari terakhir dari Presiden Joko Widodo berada di Bangkok, Thailand untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-35. Dan pada hari ini ada sejumlah agenda yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan hari ini agendanya juga cukup padat. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo akan mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN Plus 3 yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan KTT ASEAN Amerika Serikat, kemudian KTT Asia Timur. Kemudian akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Kemudian dilanjutkan dengan KTT ASEAN Jepang. Kemudian KTT Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Dan terakhir pada malam hari nanti Presiden Joko Widodo akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dan selama berada di Bangkok untuk mengikuti KTT ASEAN ke-35 ini, Presiden Joko Widodo mengangkat dua isu yang cukup penting, yaitu pertama adalah ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan juga yang kedua adalah kerjasama RCEP. Dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini, Indonesia mendorong agar negara ASEAN dan juga negara-negara mitra ASEAN ini bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan sebuah kawasan yang stabil, kemudian juga menjaga keamanan dan juga kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Dan untuk mengimplementasikan hal ini, Indonesia akan mengadakan Forum Infrastruktur dan juga Konektivitas Indo-Pasifik pada 2020 mendatang. Kemarin pada hari pertama Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan hal ini dan Indonesia juga sudah mengundang sejumlah negara mitra ASEAN untuk hadir pada forum tersebut. Dan kemudian yang kedua, ini yang cukup menarik juga adalah mengenai kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership, di mana ini merupakan kerjasama perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan 6 negara mitra ASEAN lainnya. Di antaranya ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, New Zealand, dan juga Australia. Dan ini dalam KTT ini Indonesia sangat mendorong agar ke-16 negara-negara ini bisa bersama-sama untuk menyetujui kerjasama RCEP ini, karena kerjasama RCEP ini baru bisa berjalan setelah semua negara sebaik 16 negara ini menyetujui adanya kerjasama perdagangan bebas. Namun hingga saat ini memang masih ada salah satu negara yang masih belum menyatakan setuju dengan RCEP ini, yaitu adalah India. Dan untuk mengatasi ini, kemarin Presiden Joko Widodo sudah melakukan negosiasi sebanyak 2 kali dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, di mana negosiasi ini dilakukan pertama di dalam KTT ASEAN India, kemudian juga Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral juga dengan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk membicarakan dan juga menyampaikan dampak dari kerjasama RCEP yang dinilai akan sangat menguntungkan bagi negara Indonesia, negara India, dan juga seluruh setujui atau tidak dari kerjasama RCEP ini. Karena apabila kerjasama RCEP ini disetujui dan juga nanti berjalan, ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi 16 negara ini, yaitu karena ini akan menjadi pasar yang sangat luas, di mana terdiri dari sepertiga populasi dunia. Dan juga ini dinilai akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia dan sangat menguntungkan bagi ekonomi negara-negara ASEAN dan juga 6 negara mitra ASEAN lainnya. Dan hari ini juga masih akan terus diangkat dua isu ini pada KTT ASEAN 35 pada hari ini, di hari terakhir Presiden Joko Widodo berada di KTT ASEAN. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih Ferdinand Karsten melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand.